Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Tarjamah semester 4 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora dari program studi Tarjamah ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah TIK Penerjemahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zaki Mubarak MA mengenai materi terkait mesin penerjemahan saraf atau Neural Machine Translation. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Nabila Husnawafiroh, saya, Amelia Pratiwi. Nama saya Sulman. Kami akan mempresentasikan jurnal penelitian yang diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2020 mengenai terjemahan mesin saraf. Bidang penerjemahan mesin atau MT, penerjemahan otomatis teks tertulis dari satu bahasa alami ke bahasa lain, telah mengalami pergeseran paradigma besar dalam beberapa tahun terakhir. MT statistik yang terutama bergantung pada berbagai model berbasis hitungan dan yang digunakan untuk mendominasi penelitian MT selama beberapa dekade. Sebagian besar telah digantikan oleh penerjemahan mesin saraf atau NMT yang menangani penerjemahan dengan jaringan saraf. Mesin penerjemahan saraf atau yang disebut juga dengan Neural Machine Translation yang disingkat dengan NMT adalah teknologi penerjemahan otomatis yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. NMT mampu memahami konteks secara lebih baik sehingga menghasilkan terjemahan yang lebih alami dan akurat. NMT bekerja dengan pendekatan encoder-decoder yang terdiri dari dua jaringan saraf utama. Encoder mengubah teks sumber menjadi representasi numerik yang menyimpan informasi makna dan struktur kalimat. Decoder menggunakan informasi dari encoder untuk menghasilkan terjemahan dalam bahasa target secara bertahap. Model NMT juga sering dilengkapi dengan mekanisme perhatian atau attention mechanism yang memungkinkan sistem fokus pada kata-kata tertentu dalam kalimat sumber saat menerjemahkan, meningkatkan kualitas hasil terjemahan. Keunggulan dari NMT sendiri yaitu penerjemahan lebih akurat, terjemahan terlihat lebih alami, belajar dari data besar, dan efisien dalam berbagai bahasa. Contoh penerapan NMT yaitu Google Translate beralih ke NMT sejak 2016, meningkatkan kualitas terjemahan secara signifikan. Lalu ada DeepL Translator, menggunakan jaringan saraf canggih untuk menghasilkan terjemahan yang lebih akurat. Dan ada Microsoft Translator dan Facebook AI Translation, memanfaatkan NMT untuk berbagai aplikasi komunikasi. Jadi, NMT adalah penerjemahan mesin yang memungkinkan hasil lebih alami, akurat, dan efisien dibanding metode sebelumnya. Halo, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana penguraian NMT. Apa itu penguraian atau deciding dalam NMT? Nah, dalam Natural Machine Translation atau NMT, deciding atau penguraian merupakan sebuah proses menghasilkan teks terjemahan dari model berdasarkan masukan atau input dalam bahasa sumber. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk menemukan terjemahan terbaik. Ada beberapa metode dalam penguraian NMT, yaitu yang pertama Brady Search atau pencarian cerita, yang kedua ada Beam Search atau pencarian balok, di Search yaitu pencarian serata. Nah, metode ini memilih kata dengan probabilitas tertinggi pada setiap langkah. Kelebihan dari metode ini yang pertama cepat dan sederhana. Tapi kekurangannya itu jika ada kesalahan di awal tidak bisa diperbaiki. Dan metode kedua ada Beam Search atau pencarian balok. Nah, metode ini mempertahankan beberapa kemungkinan jalur terjemahan dalam proses decoding. Nah, pada setiap langkah, model memilih sejumlah inwit hipotesis terbaik untuk diperluas. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu lebih akurat dibanding greedy search karena mempertimbangkan beberapa alternatif, dan kekurangannya itu lebih lambat karena harus menyimpan dan mengevaluasi beberapa kemungkinan. Terdapat algoritma berbasis RNN dalam NMT. Nah, untuk memahami bagaimana decoding dilakukan dalam NMT, kita melihat 3 algoritma utama berbasis Recurrent Neural Network atau RNN. Yang pertama ada
one step RNN search, yang kedua ada greedy RNN search, dan yang ketiga ada BEM RNN search. Pertama ada one step RNN search. Nah, ini adalah algoritma dasar dalam RNN yang digunakan untuk menghasilkan satu kata dalam terjemahan berdasarkan kata sebelumnya. Ada greedy RNN search, yaitu algoritma ini menggunakan pendekatan greedy search dalam arsitektur RNN. Kelebihan metode ini cepat dan sederhana, dan kekurangannya tidak selalu memberikan terjemahan terbaik. Dan yang ketiga ada BEM RNN search, yaitu pencarian balok dalam RNN. Nah, algoritma ini menggunakan pendekatan BEM search dalam arsitektur RNN. Cara kelebihannya adalah memberikan hasil yang lebih akurat dibanding greedy RNN search. Nah, kekurangannya lebih lambat karena menyimpan beberapa kemungkinan jalur. Lalu ada yang namanya teknik ensemble dalam NMT. Ensembling adalah teknik untuk meningkatkan kualitas terjemahan dengan menggabungkan beberapa model. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya meningkatkan akurasi terjemahan dan kekurangannya lebih lambat karena butuh lebih banyak perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan presentasi yang tadi sudah dibacakan oleh saudari Amelia Pratiwi. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang panjang kalimat dan seterusnya. Penerjemahan mesin berbasis jaringan serap telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun lebih unggul dibandingkan metode statistik sebelumnya, NMT masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kecenderungan menghasilkan terjemahan yang lebih pendek dibandingkan referensi aslinya. Hal ini menjadi permasalahan serius karena informasi yang seharusnya diterjemahkan dapat hilang, menyebabkan hasil terjemahan tidak akurat. Dalam presentasi hari ini, saya akan mengupas faktor penyebab masalah ini, metode yang telah digunakan untuk mengetahui serta inovasi terbaru dalam dunia penerjemahan panjang kalimat dan dalam MMT. Salah satu tantangan utama dari MMT adalah kesulitan dalam menangani panjang kalimat. Model MMT seringkali menghasilkan terjemahan yang lebih pendek daripada teks sumber. Penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan dalam model ini untuk memberikan faktor lebih tinggi pada hasil penerjemahan yang lebih pendek, meskipun terjemahan lebih panjang seringkali lebih akurat lokal yang digunakan selama pelatihan dan penguraian. Misalnya, metode NMT seringkali menentukan probabilitas terjemah per kata tanpa mempertimbangkan konteks global dari keseluruhan kalimat. Akibatnya, ketika model membuat keputusan di setiap langkah waktu, ia cenderung memiliki jalur yang mengarah pada hasil yang lebih pendek. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa ukuran beam search, yaitu jumlah kemungkinan terjemahan yang dipertimbangkan dalam pencarian, dapat mempengaruhi panjang hasil terjemahan. Jika ukuran beam search terlalu besar, model bisa semakin terperangkap dalam bias terhadap kalimat pendek. 3. Model agnostik terdapat panjang. Untuk mengatasi masalah ini, para peneliti mengembangkan berbagai metode yang disebut sebagai model agnostik terhadap panjang. Salah satu pendekatan yang paling sederhana adalah normalisasi panjang, di mana probabilitas keseluruhan dari seluruh terjemahan dibagi dengan panjang kalimat tersebut. Pendekatan lain adalah dengan menambah kardinality kata. Dalam model ini, model diberikan insentif untuk menghasilkan lebih banyak kata dengan menyesuaikan skor yang diberikan pada hasil terjemahan yang lebih panjang. Nah, yang keempat adalah model cakupan sisi sumber. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian adalah model cakupan sisi sumber, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian dari teks sumber telah diterjemahkan dengan benar tanpa ada informasi terlewatkan. Caranya adalah dengan melacak sejauh mana setiap kata dalam kalimat sumber telah digunakan dalam hasil terjemahan. Jika model mendeteksi bahwa beberapa kata dalam teks sumber belum diperhitungkan dalam hasil terjemahan, maka model akan menyesuaikan proses penerjemahan untuk memastikan bahwa hal tersebut disertakan. Nah, yang kelima ada pengontrolan panjang output. Dalam beberapa standar panjang, terjemahan dapat dikontrol secara eksplisit dengan memberikan informasi panjang kepada model sebelum proses penerjemahan dimulai. Misal, panjang kalimat target dapat diberikan sebagai input tambahan di dalam decoder atau dimasukkan ke dalam representasi embedding posisi dalam model transformer. Yang keenam itu adalah pendekatan alternatif.
Selain metode yang telah disebutkan, beberapa penelitian juga mengeksploitasi pendekatan lain untuk meningkatkan kualitas terjemahan dalam NMT. Misal, beberapa model mengadopsi mekanisme perhatian attention mechanism yang lebih kompleks untuk memahami konteks global dari sebuah kalimat yang menghasilkan terjemahan. Selain itu, ensembling yang menggabungkan beberapa model MNT itu meningkatkan akurasi juga sering digunakan dalam konversi terjemahan mesin. Meskipun metode ini dapat menghasilkan terjemahan yang lebih baik, metode ini juga meningkatkan kebutuhan daya komputasi secara signifikan. Yang ketujuh adalah bacaan lebih lanjut. Bagi yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai topik ini, terdapat beberapa bidang penelitian menarik yang dapat eksplorasi lebih lanjut. Yang pertama, NMT multimodal, menggabungkan teks dengan informasi visual atau audio untuk meningkatkan akurasi penerjemahan. 2. NMT berbasis poin atau visi, menggunakan struktur linguistik yang lebih kompleks untuk menghasilkan terjemahan yang lebih kuat. 3 adalah NMT untuk bahasa dan sumber bahasa rendah. Yang keempat adalah optimalisasi NMT untuk efisiensi dan akurasi. Nah, penelitian tentang bagaimana meningkatkan efisiensi komputasi model NMT agar lebih cepat dan hemat daya tanpa pengurangan akurasi. Nah, itu adalah beberapa efisiensi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.